Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, muslimin muslimat rahimakumullah, mari bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa moga terlimpah kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian pada hari ini, izinkanlah kami mengambil salah satu ayat Allah yang pendek tapi ringkas dan padat isinya, yaitu kami ambilkan sebagai panduan untuk bicara atau untuk kajian pada hari ini, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Terjemahan bebas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang atau sebaik-baik makhluk. Apabila kita menjadi seorang bapak, apabila kita menjadi seorang pemimpin, atau apabila kita menjadi seorang kepala, hendaknya menjadi suri tauladan untuk yang lain. Seorang bapak sebagai suri tauladan untuk anak, istri, dan keluarganya. Seorang bapak ibu guru sebagai uswah kepada murid-muridnya, kepada pemimpin organisasi harus menjadi uswah kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain. Untuk itu, mari bersama-sama kita menjadikan diri sebagai uswah, sebagai suri tauladan kepada yang lain. Nah sekarang, tadi kami menyampaikan yaitu surat Al-Bayyinah ayat 7. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Terjemahnya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah sebaik-baik makhluk. Siapakah orang yang beriman dan beramal soleh itu? Dialah sebaik-baik makhluk. Siapakah makhluk yang terbaik itu? Jawabannya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Mari bersama-sama kita mengkaji masalah tanda-tanda orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang beriman. Nah sekarang, siapakah orang yang beriman itu? Sudahkah kami menjadi orang yang beriman? Ini yang menjadi pertanyaannya. Apabila kita mampu menegakkan sholat. Banyak orang yang sudah melaksanakan sholat, tapi tidak semua orang mampu menegakkan sholat. Nah sekarang, menegakkan sholat itu yang bagaimana?
ada ciri-ciri orang yang tegak sholatnya. Yang pertama adalah menjaga waktu. Berarti sholat tepat pada waktunya. Insya Allah, seorang yang beriman mampu menegakkan sholat dengan tepat pada waktunya, amalan-amalan yang lain akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nun sewu, mari bersama-sama tatkala sudah azan memanggil kita, lebih bagus sebelum azan memanggil kita, kita sudah mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat. Apalagi sudah azan kok belum berwudu, ini pun juga menjadi masalah. Padahal waktu sholat sudah ada ketentuannya. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib, jelas ada waktunya. Kita persiapkan sebelum azan berkumandang, sudah paham akan waktunya. Kita sudah wudu dan tepat waktu kita menunaikan ibadah sholat. Ini yang pertama. Nanti kita sudah menghayati indah sekali. Ya Allah, telat sholat itu gelo. Estu gelo. Nak tepat sholat, bangga dalam hati kita. Marem. Ini yang pertama, menjaga tepat waktu atau as-sholatu ala waqtiha. Yang kedua cirinya yang menjaga sholat adalah yaitu ini, khusyuk. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sholat, ada sampainya datang seorang sahabat sholat. Setelah selesai, ulangi lagi sholatnya. Sampai 3 kali. Nabi, kami bisa seperti itu Nabi. Sholat itu harus khusyuk. Ciri yang paling khas khusyuk itu adalah alon-alon. Jangan sampai terlalu cepat. Jadi tembung alon-alon ini penting. Karena apa? Sholat itu menghadap Allah. Apabila kita mempunyai hajat, matur kepada seorang bapak atau seorang pimpinan, apabila tidak pelan-pelan, tidak khusyuk, nun sewu, orang tua, pimpinan tidak begitu akan menghirukan karena sembrono lematur. Untuk itu mari bersama-sama apabila kita sholat ini yang pelan-pelan. Sebenarnya banyak ciri-ciri yang lain sholat khusyuk itu. Satu saja, tolong diperhatikan, tolong dihayati, sholatnya pelan-pelan. Jadi ini gambaran saja. Apabila subuh kan cuma 2 rakaat. 2 rakaat itu ditunaikan 5 menit, itu standar. Nak mampu 7 menit lebih bagus. Kok 2 rakaat mampu 10 menit, itu indah. Tapi nak sholat subuh 2 rakaat atau cuma 1 menit, ini dipertanyakan kekhusyukannya. Mung ngerambungi kewajiban, tapi kurang bermakna dalam hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang kedua, khusyuk. Ini. Yang ketiga cirinya adalah berjamaah. Sudah menjadi pemahaman umum, sudah masyhur bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Hadisnya masyhur. Tapi mengapa jarang dicintai oleh umat? Karena apa? Tadi kurang menghayati atau kurang mendirikan tegaknya sholat. Maka sholat berjamaah itu adalah baku untuk orang yang beriman lahir dan batin. Ini sholat berjamaah. Coba tolong panjenengan Bapak Ibu, coba 5 hari saja biasakan sholat berjamaah. Nanti nak hari yang ke-6 tidak berjamaah, gelo atine.
gelo hatinya. Ini, apalagi sampai 2 kali nggak berjamaah, terlalu gelo hatinya. Maka monggo ya Allah, alangkah indahnya kita mampu sholat berjamaah. Ini. Kemudian yang keempat, cirinya adalah memilih berjamaah di masjid. Untuk yang laki-laki, itu memang kewajibannya berjamaah itu di masjid, bukan di rumah. Lah untuk ibu-ibu tidak ada salahnya bila di rumah berjamaah. Tapi nggak mampu berjamaah, usahakan di masjid. Seorang bapak jangan melarang ibu sholat berjamaah di masjid. Karena dia akan menggapai indahnya sholat 27 derajat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berjamaah di masjid. Terakhir yang kelima, orang yang betul-betul menegakkan sholat manakala menjaga standar pakaiannya. Tadi nun sewu, pakaian jangan disepelekke loh ya. Ya, sholat itu menghadap Allah. Oh, menghadap pejabat saja memakai pakaian yang indah, yang pantas, apalagi menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, betapa pentingnya pakaian standar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pakaian, tolong ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan nyepelekke masalah kualitas pakaian tatkala sholat. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tatkala masuk ke masjid sebagai imam atau sebagai khotib di hari Jumat selalu memakai pakaian yang terindah. Nah, untuk itu tidak ada salahnya kita itba Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menghadap Allah. Saya harus berpakaian yang standar, yang baik. Insya Allah itulah orang yang beriman dengan tanda menunaikan sholat. Insya Allah dengan kualitas sholat nanti akan menjadi kualitas kehidupan kita bersama-sama. Ya. Tapi nak sholatnya itu sudah tidak berkualitas, tolong jangan harap hidupnya berkualitas. Ini tanda-tanda orang yang beriman, yaitu menegakkan sholat. Kemudian tanda-tanda yang kedua, orang yang terbaik atau makhluk yang terbaik adalah beramal soleh. Ini nusewu, 2 mata rantai yang tak terpisahkan, iman dan beramal soleh. Lah sekarang ciri amal soleh itu satu saja, banyak tanda, yaitu menjaga lisan atau qaulan sadidan. Qaulan sadidan, ucapan yang baik. Ini bahkan dikatakan tidak akan masuk surga apabila tetangganya takut dengan ucapan yang jahat darinya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadi ternyata ucapan ini menentukan surga dan neraka. Maka jangan dientengke, bahasa Jawa dientengke, jangan dientengke masalah ucapan kita ini. Maka ucapan yang baik itu diantaranya adalah 1, ucapan yang mengandung ketepatan. Artinya apa? Tidak goroh, tidak bohong. Apalagi seorang guru. Seorang bapak pun nggak baik. Contoh, anaknya kelas 4 SD, mungkin SDIT atau bukan SD yang lain. Tatkala menghadapi anak, bapak bilang, "Le, yen kowe bijimu rata-rata 8, kowe tak pundutke sepatu anyar." Ini ucapan loh, janji kepada anak. Lah, tatkala nilainya betul-betul rata-rata 8, kewajiban seorang bapak membelikan sepatu baru itu adalah kewajiban pokok, jangan sampai disulayani. Nak coro Jawane, ojo nyulayani janji. Sekali bapak, sekali ibu nyulayani janji kepada anaknya, lain waktu
kehormatan ibu atau kehormatan bapak akan turun karena tidak tepat waktu, karena tidak tepat ucapan tadi, tidak tepat janjinya itu. Ini contoh yang lain. Ini tolong jangan dirasakan ini. Andai kan ada anak nangis, putra bapak, putra ibu menangis, biar menang ditakut-takuti. Tolong diam. Tuh luar itu ada kucing. Tuh luar ada anjing. Karena anak takut, diam. Padahal di luar nggak ada kucing, nggak ada anjing. Itu namanya goroh. Namanya goroh. Goroh seperti itu pun tidak boleh. Sekalipun tujuannya anak diam tercapai, itu tidak boleh. Baik sebagai pemimpin keluarga atau bapak, ataupun sebagai seorang guru. Ini jadi jangan bohong bapak ibu, hati-hati kepada anak, hati-hati kepada anak. Untuk yang kedua, yang pertama ucap, ucap atau qaulan syadidan. Yang kedua ulat. Nah ini penting. Ulat itu kan muka, lisan, mata, dan mimik gerakan. Ini jangan suka mata memandang sedemikian tajam, anak menjadi takut. Ini jangan suka ucapannya itu terlalu merengut. Merengut itu yang merengut. Merenguti anak, merenguti istri akan dijauhi siapapun yang diperenguti. Wah, ini memang perlu diperhatikan ini. Jadi namanya mesem itu sudah kok. Jadi seorang bapak, seorang guru memang harus murah senyum. Senyum itu penting, tapi tidak selalu senyum-senyum. Ini. Sehingga kita di hadapan anak didik jangan ditakuti oleh anak, tapi berusaha disegani oleh anak. Jadi ini penting sekali menjaga ulat. Ini perlu dihayati kepada yang merasa sebagai bapak untuk menjadi uswah kepada anak didiknya atau keluarganya. Yang ketiga adalah patrap. Ucap, ulat. Yang ketiga patrap. Wah, ini penting sekali bapak ibu. Jadi seorang bapak guru, seorang bapak keluarga, seorang pemimpin, patrapnya, cak-cakane, tingkah lakunya sehari-hari, tolong jangan jauh-jauh daripada kebenaran. Harus berusaha menampilkan amalan-amalan yang baik sebagai contoh kepada anak buahnya. Ya, nah seorang bapak guru minum es sambil jalan, hilang kewibawaannya. Seorang bapak dalam rumah tangga, seorang bapak saja minum sambil jalan-jalan, hilang kualitas kebapaannya. Untuk itu, mari bersama-sama menjadikan diri sebagai uswah, sebagai suri tauladan, baik sebagai pemimpin, sebagai bapak ibu guru, ataupun sebagai seorang ayah atau ibu dari anak masing-masing. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo atau mari bersama-sama fokus diri. Anak itu adalah manifestasi daripada orang tua. Tolong, anak itu adalah gambaran atau cermin daripada orang tua. Apabila anaknya pandai, anaknya soleh, sopo to sing etuk jeneng. Dialah orang tua. Oh, kuwi anake sopo. Ini contoh sekarang ini yang baru ngetren. Ada nama Profesor Dr. Kuat Riono yang menemukan alat pendeteksi COVID-19. Ini atase Profesor Dr. Kuat Riono, wong desa, kok bisa menemukan alat seperti itu yang sekarang ngetren di Indonesia. Nah, ini contoh. Sing kuncara wong tuwa, anake sapa to? Itu. Lah untuk itu monggo panjenengan Bapak Ibu sekalian betul-betul berusaha
untuk menjadikan anak-anak ini anak-anak yang cerdas tapi soleh, atau soleh dan cerdas. Ya, karena apa? Akan membawa nama baik orang tua. Di lain pihak akan membawa nama baik lingkungan atau desa tempat tinggal itu. Saya sering ngomong dengan teman yang lain, kita mendapat nama baik gara-gara seorang anak desa yang mampu membuat alat pendeteksi COVID-19, yaitu Profesor Dr. Kuat Riono, bocah Ndirojo, anak Mbah Mitro. Dan ini penting sekali. Jadi tidak mustahil putra panjenengan ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi ekonom. Saya doakan ibu bapak, semoga putra panjenengan menjadi ekonom yang soleh, menjadi jenderal yang soleh, menjadi profesor yang soleh. Soleh jangan lupa. Soleh jangan lupa. Insya Allah istilahnya iso mikul dhuwur mendem jero dengan orang tua masing-masing. Ini pentingnya kita harus bertahan menjadikan diri sebagai contoh yang baik untuk anak kita masing-masing. Dan waktunya tolong bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan ba'dal maghrib sampai ngisya itu waktu untuk belajar agama. Ini penting bapak-bapak, ibu-ibu. Maghrib sholat berjamaah sampai ngisya membaca Al-Quran atau belajar agama. Ini ngisya sampai jam 9 belajar yang lain. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tolong ngalah karo putrane sowan-sowan. Mulai ba'dal maghrib sampai dengan jam 9 tolong matikan TV-nya. Lagi tolong matikan TV-nya. Untuk apa? Biar anak belajar agama dan biar anak belajar pendidikannya. Karena apa? Untuk menjadi anak yang berkualitas. Nak sudah berkualitas, insya Allah, nak coro jawane, anak nanti iso mikul dhuwur mendem jero, membawa martabat dan kewibawaan orang tua masing-masing. Itulah yang perlu kami sampaikan. Semoga ibu bapak sekalian betul-betul mampu menjadi uswah kepada keluarganya masing-masing atau bawahannya masing-masing, sehingga akan muncul anak harapan bangsa. Amin ya robbal alamin. Demikian yang perlu kami sampaikan atau yang mampu kami sampaikan. Apabila pas, saya bersyukur. Bila kurang pas, tolong dipaskan Bapak Ibu guru masing-masing. Sehingga betul-betul kajian hari ini kajian yang bermanfaat, sekalipun singkat tapi insya Allah padat isinya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mulia TV.